Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai anugerah nikmat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bahas tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena ada kekurangan atau kelebihan atau ragu-ragu atau meninggalkan rukun atau meninggalkan sunnah dalam sholat. Kita lakukan bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Sunnah yang dimaksud sunnah abad adalah amalan yang dilakukan dalam sholat jika ditinggalkan maka harus ditutup dengan sujud sahwi. Sunnah abad bisa bagian dari rukun sholat. Rukun itu sesuatu yang dilakukan di dalam sholat, bukan sebelum atau sesudah. Beberapa sunnah abad, tasawuf awal, tasawuf membaca tasawuf awal, membaca sholawat Nabi, dan sholawat atas keluarga Nabi. Ada istilah yang dikenal sunnah hayat. Sunnah yang jika lupa dikerjakan tidak perlu sujud sahwi. Seperti nafas kedua tangan, takbiratul ihram. Ketika bangkit dari ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau pandangan tidak bertempat sujud, lupa baca iftitah, lupa ta'awud, lupa baca amin, atau tidak baca Al-Fatihah, tidak baca surat pendek, termasuk penegakan 7 anggota: kening, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, kedua kaki. Lalu lupa tidak membaca doa dalam sholat, misalnya doa sujud, duduk akan dua sujud. Lupa salam kedua, habis salam 1 selesai. Jadi sujud sahwi itu kita akan bahas tentang hukumnya, tempatnya, sebabnya, caranya, lalu siapa orang yang melakukan sujud sahwi. Terima kasih. Hukum sujud sahwi itu sunnah, sehingga bagi orang yang tidak melakukan itu tidak sampai batal sholat. Lalu jika sedang salat bersama imam dan imam melakukan sujud sahwi, maka makmum hendaknya mengikuti sujud tersebut. Jadi sujud ini dilakukan karena lupa ketika sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi kalau sholat sunnah, lalu saya pernah diingatkan oleh Abah ini cara mengingatkannya bagus, Ustaz. Kalau sholat witir itu kapan? Saya bilang isya. Boleh nggak dilakukan sebelum isya? Yuk, kamu boleh Pak. Apa jadi tadi sholat sunnah 3 rakaat loh. Apa ini ingat saya? Saya sholat sebelum maghrib 3 rakaat. Diajak ngobrol dulu. Harusnya kan dibilang Ustaz, kamu dengan sholatnya 3 rakaat. Saya langsung sujud sahwi. Tapi itu enggak ada ngobrol kalau gitu. Jadi memang kadang sholat itu lupanya bisa dalam sholat. Kalau lupa dalam sholat maka sujud sahwinya sebelum salam. Rasulullah bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholati," kalau kalian ragu dalam sholatnya, falam yadriku
sholat salah atau arba'an, tidak begitu yakin sholatnya 3 atau 4, faliyat rohsaka waliyatna ala mastaifana, maka tinggalkan yang meragukan lalu ambil yang yakin. Kalau sholatnya 3 rakaat atau 4 rakaat, misal sholat duhur, sholatnya lagi sendirian, ini sholat 3 atau 4 ya, kira-kira yang yakin yang mana? Ibu-ibu yang yakin yang mana? Yang yakin kalau perasaan aku wis 4 ya, ini kan yakinnya 4, silahkan ambil. Tapi kalau ragu terus, apa dulu ya? Kalau ragunya berimbang, maka ya udah 3. Karena kalau sudah 3, kalau sebelum 4 itu 3, kalau sudah mengambil posisi 3 mesti nambah. Jadi kalau panjenengan mengambil posisi 4 setelah salam itu masih ragu. Nah, kalau ragu setelah sujud sahwi, bahkan setelah salam masih tetap ragu, ketika wirid dia ragu, maka tambah 1 untuk memastikan. Lalu setelah itu salam, setelah salam sujud sahwi, setelah salam. Jadi ada yang sebelum salam, ada yang setelah salam. Kalau ragunya di dalam sholat, maka sebelum salam. Itu setelah sholat kan masih ragu. Diambilnya 4, tapi setelah salat masih kayak terusin. Untuk menghilangkan keraguan kayak gitu, maka tambah 1. Termasuk sedang berjamaah asar, lalu setelah asar ngopi, ngobrol. Ketika ngobrol, makmum mengingatkan, Mas, ayo ini sampai salatnya kan dulu. Masa sih? Iya, kami direbut kopi. Kira-kira batal nggak sholatnya? Dia tidak, sholatnya sudah selesai. Lalu karena masih 3, berarti kurang dong. Ya, kopinya tunda, jangan diselesaikan. Kopinya tunda, lalu segera ambil posisi bareng, takbir lagi sholat 1 rakaat, lalu salam, lalu sujud sahwi 2 kali. Di fatwa tarjih itu ada kasus pertanyaan seorang jamaah yang mengabarkan bahwa di sholat Id itu ada khotib yang dia setelah takbir 7 kali baca basmalah langsung ke surat pendek, jadi gak baca Fatihah dan gak ada yang mengingatkan. Harusnya kan diingatkan. Diingatkannya biar subhanallah, atau diingatkannya bisa setelah basmalah langsung alhamdulillahirabbil alamin, sehingga khatib itu lupa. Itu podo lali nih kabeh mane sak lapangan. Akhirnya gimana? Panitianya makin bilang ke khatib yang akan lupa, Ustaz, panjenengan barusan lupa belum baca Al-Fatihah. Akhirnya si Ustaz itu bilang, Bapak Ibu, gak sah orang itu kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah. Karena kita gak sah, kita ulang lagi. Akhirnya sholat 2 kali. Yang benar gimana? Di fatwa itu yang benar adalah sujud sahwi langsung balik. Bapak Ibu, barusan kita kehilangan salah satu rukun dalam sholat. Oleh karena itu kita ganti, kita genapkan dengan sujud sahwi. Sujud 2 kali, saya mulai dari takbir, lalu sujud. Lalu kalau sudah sujud lagi, selesai sudah. Gitu. Jadi gak usah ngulang untuk sholat bareng lagi berjamaah. Kalau misalnya kita ini kurang, maka fa'in kana sholat khamsan sabahna sholat tahun. Kalau sholatnya itu misalnya benar 5 rakaat di sholat duhur, maka itu menjadi penggenap.
artinya nggak ganjil. Wa in kana sholat itmaman li arba'in, namun ternyata sholatnya memang 4. Karena tadi malis syaitan, tetap harus sujud sahwi, dan itu penghinaan terhadap setan. Jadi kalau sholat wajib itu enak, ada makmum yang menegur, imamnya terus aja habis. Nanti kan kalau salah ditegur makmum. Yang repot itu imamnya benar, makmumnya yang salah lalu negur imam. Wah, ini yang berat. Harusnya bangkit setelah rakaat kedua itu ya. Harusnya belum rakaat kedua sih, memang harusnya bangkit. Lala makmumnya ngajak tahiyat sehingga subhanallah subhanallah. Oh, imamnya nggak salah kok. Nah yang itu gimana? Ya imam percaya diri, lanjut aja. Masalah makmumnya dia tetap duduk tasahud, itu salah tidak? Makmum itu ngikutin imam, bukan dia maunya sendiri. Sujud sahwi sesudah salam. Abu Hanifah berpendapat sujud sahwi itu dilakukan sesudah salam secara mutlak dan membaca tasahud sebelum salam. Berangkat dari hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1152 bahwa Abu Hurairah mengabarkan insarafa minas ini, Nabi itu setelah sholat 2 rakaat beliau salam. Faqala lahu Dzuliyadain, lalu Dzuliyadain bilang sama Nabi setelah selesai. Karena kalau Nabi sholat itu orang itu segan untuk koreksi, karena siapa tahu sholatnya berubah dari 4 menjadi 2. Lalu bilang kepada Nabi, aku surat sholatu amnasita ya Rasulullah, Rasul panjenengan itu meringkas sholat atau panjenengan lupa? Maka Rasulullah SAW Nabi itu ngadep ke jamaah bilang, as-sadaqatul yadain, Bapak Ibu ini benar enggak kata orang? Katanya saya sholat 2. Kenapa? Leres. Apa kata jamaah? Naam ya Rasulullah, betul Rasul. Rasul itu salah diingatkan enggak terima, sampai tanya ke jamaah. Dan jamaah bilang jujur, betul Nabi panjenengan itu sholatnya 2. Setelah dikabari seperti itu, sholat sunata ini Nabi sholat 2 rakaat nambahi summa salama, kemudian salam. Setelah salam kabaro wasajada misla sujudi, takbir lalu sujud 2 kali gitu. Jadi kalau lupa jumlah rakaat jangan malu, karena Nabi udah nyontohkan. Bahkan Nabi itu diingatkan yang sadar dan gak terima, masih memastikan iya tak saya ini salah. Orang-orang bilang benar Nabi panjenengan itu ngeringkas sholat. Oh, dulu aku latih. Jadi kalau sholat sunnah lalu lupa itu gak usah tolak ya, karena lupa gak jadi sujud sahwi. Mereka orang sujud sahwi mergo isin. Nah, iya keliru. Ada orang gak ada orang yang ragu sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu untuk menghilangkan keraguan. Ragu itu bisa kurang bisa lebih. Bentuknya sujud sahwi. Boleh juga sujud sahwi itu boleh sebelum atau boleh sesudah. Dari mazhab Maliki menyatakan kalau karena kurang rukun maka sujud sebelum salam. Jadi orang yang Al-Fatihah ketinggalan itu gak usah ulang. Al-Fatihah kan rukun, sujud aja sebelum salam. Dan kalau karena lebih maka sujud dilakukan sesudah salam. Kalau lebih itu kan ingatnya sesudah atau mengambil posisi lebih, artinya koyoke aku turah. Ini hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi itu sholat di salah satu siang, sholat siang. Wa aksarodoni, dugaan beratnya al-asro, sholat asar. Sholat asar Nabi itu dia 2 rakaat, sehingga
ditanya pada Nabi, panjenengan sholatnya 2 rakaat diringkas. Nabi bilang, tidak, berarti aku kurang. Lalu setelah itu Nabi fasajada misla sujudi am'at wala summa rafa'a ra'sahu fakabaro summa wada'a ra'sahu fakabaro fasajada misla sujudi. Jadi setelah salam beliau sujud 2 kali. Diterangkan takbir, sujud, takbir, sudah sujud, takbir lagi, sujud lagi. Lalu setelah itu mengangkat kepala dengan tidak salam. Jadi salamnya tadi cukup, tidak perlu salam lagi. Hadis yang berikut sama. Idza syakka ahadukum fi sholati, kalau engkau ragu dalam sholat, maka ambillah yang dirasa benar. Fal yutima alaihi summa yusallim. Lalu digerakkan lalu salam. Dia sujud sajdatayni dan hendaklah sujud 2 kali. Kalau dari Imam bin Hambal, sujud sahwi tergantung amalan Rasulullah. Apakah sebelum atau sesudah? Kalau tidak ada contoh hadisnya, maka sujud dilakukan sebelum salam. Contoh orang keliru itu apa? Sholat, lalu setelah itu baca surat pendek, Fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sujud. Setelah sujud duduk sejenak lalu bangkit. Jadi sujudnya cuma sekali. Ada jemaah tanya ke saya, gimana itu Ustaz? Kami semua sujudnya cuma sekali. Apa diulang salatnya? Ya enggak. Ya dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi ada yang begitu. Dan salahnya baru gitu. Besok enggak ada yang mengingatkan. Harusnya kan diingatkan. Sujud cuma sekali. Itu sebelum salam. Jadi imamnya takbir, lalu sujud, lalu duduk lalu sujud, lalu salam. Enggak tahiyat lagi, tapi langsung salam. Yang repot, ragu, tahiyat, sujud sahwi, setelah sujud sahwi, tahiyat lagi. Lalu aku mau sujud sahwi, tahiyat, apa tahiyat mana? Sujud sahwi lagi. Lalu gimana kayak gitu? Satu Indo, lainnya Indo. Si temen itu sampai pintar lu. Ada yang gitu. Jadi, wong kadang kita yang udah tua itu gitu, baru wudhu gitu. Aku mau bisa masih itu udah baru ya, tangan bisa baru gitu. Apa itu sujud sahwi? Ya udah lem wudhu. Lem wudhu ya diulang lagi aja. Karena sujud sahwi itu untuk sholat, bukan untuk rukun. Sama dengan tawaf. Tawaf kan 7 kali. Begitu putaran kelima lali. Ya aku mau 5 apa papat ya. Takon aku mau 5 apa papat. Ya aku ya bodoh. Udah gak ngerti nih. Makanya kalau tawaf itu bawa karet gelang 7. Begitu 1 kali putar di sini pindah sini. Kalau bawa kerikil atau benda salah masukkan, jadi runtuh. Begitu itu, kok saya kayak guru merasa aku limo. Apa mana usul-usulan biol-biolan gitu, kadang hilang. Jadi lek karet kan, rotor-rotor udah karet aman. Pakai cetekan aja. Saya nyoba pakai cetekan. Begitu selesai 2 kali, dilihat udah 7 diceker. Rupanya kepiles-piles. Kan banyak orang berumbul kayak gitu. Lu kok wis itu? Itu lek orang kalah Allah, begitu gak kroso paling dibantu malaikat. Padahal aslinya yo enggak aja saya kayak dulu kayak kepites dong. Saya nyoba memang pakai digital. Wah, ini masalah ini. Hanya saya masukkan sudah digital. Lalu pakai manual karena gak siap karet, mau melukis bawah digital. Akhirnya tangan begini. Setiap putaran begini. Insya Allah itu. Karena kalau gak begini lali, duet apa mananya akhir cici.
Guys, masa ini gak ini. Masalahnya apa ya pengganti kalau lupa tawaf? Saya belum tahu. Apa sujud sahwi? Saya belum tahu. Kayaknya enggak. Karena tawaf dengan sholat itu ya walaupun sama syarat dan ketentuannya, tapi dia bukan sholat. Artinya tidak sama dengan sholat. Kan nggak ada ruku ketika tawaf, beliau pun pas tawaf ruku. Nah, perbuatan yang mengharuskan sujud sahwi. Satu, bila mengerjakan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintah, baik rukun maupun sunnah muakkad seperti tasawuf awal, maka sujud sebelum salam berdasarkan hadis ini. Salat bihim duhro, Nabi itu sholat bersama sahabat di sholat duhur. Waqoma fi ini di rakaat kedua, Nabi itu lam yajlis, tidak tahiyat awal, langsung nyambung, tidak sebut tahiyat awal, tidak ambil tahiyat awal. Waqoma nasu ma'ahu, akhirnya orang-orang ikut. Hatta idza qada shalah, selesai sholat duhur 4 rakaat, Nabi salam. Setelah salam dalam keadaan duduk beliau takbir lalu sujud. Jadi kalau untuk sujud sahwi itu tidak berdiri dulu, takbir lalu sujud, gak gitu. Ya dalam posisi duduk lalu sujud sahwi 2 kali sebelum salam dilakukan 2. Ini kalau ketinggalan baik rukun maupun sunnah. Rukun sholat itu kan banyak, ada 13 ya. Salah satunya lupa baca Al-Fatihah, lupa ruku, habis amin walau dolin, lalu baca surat pendek langsung sujud, tidak ruku. Lupa ruku, lupa iktidal. Memang aneh-aneh orang sholat itu. Jadi kalau ada kita di sini udah sepuh, kok salahnya bolak-balik, mundurkan diri aja, nggak usah jadi imam. Karena kalau udah tua itu memang kadang ngeblank. Saya kadang ngeblank gitu. Saya sering lupa dan sering salah, tapi saya agak pede. Aku paling dari harusnya bangkit, tapi saya duduk, dibalik dulu. Subhanallah, yang berdiri. Besoknya lupa lagi. Harusnya saya ini mengambil duduk, tapi ini salah. Paling aku berdiri. Akhirnya saya berdiri. Gak ada yang ngecekkan subhanallah, alhamdulillah, bener ragu. Kadang gitu. Ya Allah, murid. Jadi karena faktor umur, kadang sering lupa gitu. Tahu-tahu ngeblank. Namanya sholat itu kan sama semua. Tak ingat-ingat, panggil gak ingat. Gimana rakaat ketiga apa kedua? Soalnya gak ada penanda. Setiap rakaat kan sama ya. Terus aku balik. Saya suka kekerasan. Saya biasanya kalau jamaah itu iki dua apa 3 ya, alas paling 3. Kenapa saya ngambil yang 3 bukan yang 2? Karena kalau saya ngambil 2 mesti ditegur oleh makmum itu. Subhanallah, wah tiba ya aku telu. Akhirnya kalau salah lagi antara ragu 2 apa 3, saya mesti ngambil yang lebih. Dan ternyata banyak benernya. Ngising-ngising gitu aja. Yang lebih ngisinkan lagi itu sholat subuh yang cuma 2 lali. Oh itu langsung dapat 1 rakaat langsung tahiyat. Saya mohon maaf, bahasan saya sama di sini. Saya mohon maaf, ya dibilang malas-malas, dibilang gak ada waktu, gak punya. Sehingga sujud sahwi saya sampaikan di Kepanjen, di tempat saya. Lalu saya imami kayak di Kepanjennya. Tahiyat awal, setelah tahiyat awal salam saya. Salat maghrib itu. Ketika akan salam itu saya sadar, aku kayaknya sakit dulu, tapi mudahkan ngomong. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ya para makmum, subhanallah. Tapi yang salam cuma saya sendiri. Ya, yang makmumnya gak ada yang salah, dia negur saya.
Setelah selesai sholat, saya sujud sahwi. Karena saya posisi imam, sebagian makmum ikut dan sebagian tidak, termasuk istri saya. Wah, aku gak salah kok. Istri ikut kan, aku gak salah juga sujud sahwi. Ya wis gak apa-apa, mari ini pisah yo. Jadi gimana itu? Sebaiknya seperti apa? Karena makmumnya gak salah, ya gak ikut gak apa-apa. Yang ikut mendasarkan diri perbuatan imam itu harus diikuti. Jadi dua-duanya benar. Kayaknya itu istri saksi kan. Aku gak sujud sahwi, mau aku gak salah, ya juga. Dan memang boleh makmum tidak ikut sujud sahwi kalau satu dia tidak salah. Yang kedua itu bukan rukun. Kenapa saja sujud sahwi? Soalnya saya sudah beralih ke rukun. Salahnya orang harusnya kan yang belakang itu ngingatin. Itu imam udah aneh dia, duduknya langsung tawaru kayak korupsi. Jadi udah dilihat aba-abanya. Kau udah lama pagah aja tawaru duduk air. Harusnya kan bilang subhanallah. Baru imam itu tobat nyadar dia, oh aku keliru. Nah itu dibiarin. Bahkan ketika saya salam tuntas, baru mereka subhanallah semua. Aslinya kan baru as dan dia sub gitu. Maka saya aman. Nah itu dibiarin nih sampai salamnya tuntas dan mereka baru subhanallah bareng-bareng. Sehingga saya kan udah beralih ke rukun dan saya salah memang. Itu ya saya sujud sahwi sebelum salam. Kalau saya nggak sujud sahwi, salah, saya udah salah kok. Yang jadi masalah saya itu imam, itu yang jadi masalah. Makanya jangan nyuruh saya jadi imam. Tadi itu kan saya lihat Ustaz Bambang nggak ada, Abah jadi nggak ada. Gimana kenesel, sampur. Wes, nggak apa-apa, mudah-mudahan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik aman. Tapi bacaannya tadi ada yang salah saya, sehingga double 2 kali diulang. Jadi gitu loh, udah tua saya. Kayak perasaan kayak senom. Tapi tingkah laku nih, kayak wis tuwek. Elek ya. Ngisi-ngisi salah toh. Makanya kalau sering salah jangan jadi imam. Pahalanya sama kok. Makmum dengan imam udah pahalanya sama. Termasuk yang giginya udah habis lalu pakai gigi pasangan. Nggak usah jadi imam. Karena walau dolinya juga walau karena gak digedet mencolot. Jadi gak pas ya. Karena mencolot isin akhirnya bingung ganti untune. Nah makmum itu yang belok bisa. Jadi gak jadi sholat. Nah, jadi boleh makmum tidak ikut imam kalau pas panjenengan bepergian lalu kan kita gak kunut di masjid itu kunut, tapi imamnya gak kunut. Ya panjenengan di masjid seperti masjid kita ya gak kunut. Tiba imamnya lali. Begitu sebelum salam dia kunut, panjenengan jadi salah oh gak ada salah. Lalu panjenengan gak ikut, boleh. Rukunnya semua tuntas kok imam itu sujud. Biarin imam sujud, lalu panjenengan tidak apa-apa. Karena tidak ada rukun yang kelewat. Kalau ada rukun, panjenengan ikut apapun. Termasuk kalau ada makmum masbuk. Kalau imam sujud sahwi ikut dulu. Jangan imam sujud sahwi panjenengan naik ke atas. Jangan. Karena belum selesai sholatnya. Ikut, apalagi kalau salahnya bersama. Ikut salah itu ya ikut. Walaupun panjenengan setelah sujud sahwi nggak ikut salah, padahal memang kurang. Kalau imam justru salah, panjenengan nambahi. Dan di akhir nggak usah sujud sahwi sendiri karena udah tadi bersama imam. Sama dengan kalau ada imamnya safar bepergian lalu jadi imam nggak ngomong-ngomong, tahu-tahu 2 rakaat salah.
Panjenengan mungkin bingung, ini dibilang subhanallah imam nggak salah, dibilang nggak subhanallah imam itu baru dua. Wis karo wis. Akhirnya panjenengan ikut salam, dia keliru. Tambah 2 rakaat. Dan nggak usah sujud sahwi karena memang tidak salah. Yang salah imam harusnya ngomong, Bapak Ibu, mohon maaf, saya akan jamak qashar karena saya sedang bepergian. Kalau udah begitu, makmum tenang. Berarti aku nanti begitu imam salam nambahin. Panjenengan nggak usah ikut. Sekalipun imam itu harus diikuti, tapi tetap nggak boleh ikut. Kenapa nggak boleh? Karena syarat qashar itu kalau bepergian, perjalanan. Kalau tidak perjalanan itu nggak boleh di qashar. Jamak boleh, tapi qashar nggak boleh. Itu termasuk ketika imam baca ayat sajadah itu bilang, saya di masih Ramadan misi itu karena imamnya gak bilang, lalu dia sujud. Ketika imam sujud, makmumnya ruku. Ketika imam bangkit, makmumnya sujud. Kan saking konsentrasinya, saking konsentrasinya nggak memperhatikan imam, cuma ngikutin gerakan takbirnya. Bahkan di masjid saya ada orang sepuh gitu. Imam itu udah ruku, i'tidal, sujud, dia masih ruku terus. Ketika imam bangkit dia sujud. Ketika imam baca Al-Fatihah dia sujud lagi. Bukan udah sujud lagi. Baru setelah itu ikut imam. Itu rupane lega mikir cicilan, mikir putu deh. Ya ini kejadian di sebelah saya. Si bapak itu pokok sholat dewi, rupanya nggak konsen dia, dan nggak merasa salah gitu. Saking pede nih, salah gak ngomong salah, ya mungkin. Tapi setelah selesai semua dia yang ngikut imam juga, nggak sadar, kayaknya nggak sadar. Ada kok orang yang sholat nggak sadar, loh. Kok aku moro-moro salam? Ini sebenarnya aku sholat itu. Loh kadang begitu. Ingat sholat itu setelah salam. Pak kalau sudah gitu ibadah sujud sahwi apa enggak? Ya, ingatnya itu setelah salam tapi dia tidak merasa bersalah. Paling benar aku biasa yang boleh sholat ini. Nanti aku sholat orang iling-iling lain bismari. Lain gitu itu dia nggak bisa sujud sahwi. Kan ada, termasuk saya ingatnya itu setelah salam. Loh, alhamdulillah kok mari sih sholat itu. Jadi salatnya nggak terasa. Salatnya kok mari. Tapi nggak merasa salah. Itu kemungkinan benar. Saking rutinitasnya, itu jumlah rakaat itu sampai nggak terasa. Itu karena nggak khusyuk. Umpama khusyuk yang ngerti lah dia itu salat. Jadi udah Bismillah, aku tawakal aja. Yang penting sholat masih nggak khusyuk ya tetap jamaah. Memang cara yang paling selamat itu dan paling aman sholat itu berjamaah. Sehingga kalau salah itu ada yang saling mengingatkan. Kalau sendirian sopo sih katanya lino. Jadi ingat-ingat itu setelah salah. Walah, memang salah. Tapi kok yang cepat. Tapi dia nggak merasa salah. Akhirnya ya udah, nggak sujud sahwi nggak apa-apa, nggak merasa. Nabi bangkit dari rakaat kedua tanpa tahiyat. Kalau sudah begitu, maka misalnya kalau ada imam bangkit, ya udah ikut bangkit. Nggak usah, harusnya kan duduk tahiyat. Masalahnya imamnya bangkit dan imam yang salah. Makmum udah ngomong subhanallah, tapi imam tetap berdiri karena sudah merasa dia masuk di rukun. Tahiyat awal itu kan sudah, bukan rukun. Sementara berdiri itu rukun. Ini hadisnya. Ana Rasulullah SAW sholat duhur khamsan. Ini ya. Ini sholat 5 lebih rakaat.
Nah ini. Jadi dari Mughirah bin Syu'bah yang berkata, bahwa Rasulullah itu bersabda, idza saka ahadukum faqama fi raka'ataini, apabila seorang di antara kalian ragu dan ia berdiri dari rakaat kedua, fastatamma qa'iman, dan ia sudah tegak berdiri, falyamdi, maka hendaklah ia teruskan, tidak usah kembali. Harusnya kan tahiyat awal, tapi udah kadung masuk rukun, berdiri itu rukun. Apalagi udah baca Fatihah. Itu makmum ojo ngotot, subhanallah, subhanallah. Terus imamnya pangga, gak mau. Akhirnya makmum bilang, kamu sing salah ya wis, aku tak enteni ae. Marek no. Itu gak jamaah kalau gitu. Jadi ikut imam, masih salah. Cara menutup kesalahannya gimana? Ya nanti dia fal yajlis wala sahwa alai. Jadi nanti ketika duduk kembali, ketika posisi duduk tahiyat akhir, lalu sujud sahwi. Itu. Kalau kan ada orang yang imamnya memang salah, tapi makmumnya gak mau ikut imam, dia tetap duduk. Saran saya ikut imam aja. Nanti imamnya kalau ada subhanallah subhanallah kan imamnya ngerti lah. Lek panggal gak ngerti moro salam. Setelah salam diingatkan. Jangan salamnya dikasih subhanallah. Itu imam bisa bangkit lagi, salah mana? Harusnya kan memang selesai. Ya panjenengan mengucapkan salam disangkanya kurang rakaat. Akhirnya imam nambah lagi. Ketika mau nambah panjenengan subhanallah, imam bingung, akhirnya balik kanan. Sampai ini petok karepe. Salam gak oleh, nambahi gak oleh. Wes aku jadi makmum ae. Padahal wis mari. Sampai imam, aku mari ini leren wis ora patean. Mari ngimami maling ngamuk. Ternyata tanggal tua. Efek tanggal tua itu wis pada memahami. Jadi sujud sahwinya boleh setelah salam. Dan setelah salam imam itu pada gak nyadar panjenengan bisi, Ustaz, apunten, barusan panjenengan salah loh, harusnya tahiyat awal. Loh iya dah, nggih. Lalu ngomong nggih lalu dia ya udah gitu sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali selesai. Boleh juga tanya kayak Nabi, Bapak Ibu apa benar barusan ini saya nggak sujud, nggak tahiyat awal? Kan kok iso ngono iku? Nggak usah ditambahi kok iso. Benar. Lalu setelah itu sujud sahwi. Seperti itu. Kesalahan berulang-ulang gimana? Jadi salahnya akeh. Saya bukan ngimami, saya khutbah tarawih di daerah ini loh, Kampung Warna, kan ada masjid kita di situ. Lalu imamnya kayaknya dari pesantren, ya pesantren kita, masih anak-anak. Bacaannya bukan surat aneh-aneh, Anas lu keliru. Maringin wis keliru diilingno keliru maneh. Maringono mari. Rakaat kedua, Al-Falaq lu keliru. Baca Al-Falaq keliru. Diingatkan karena lagi dibaca keras. Tarawih kan dibaca keras kita. Rakaat ketiga baca Idaja, keliru maneh. Keempat lila bi Quraisyin, keliru lagi. Waduh salam. Itu sepanjang hayat setiap rakaat keliru. Kayaknya ini anak grogi, jam terbangnya kurang. Dia udah siap-siap tapi ngeblank. Pembacaan biasa lu sampai keliru. Makanya kalau ngambil imam itu dites dulu, takmirnya ngetes dulu. Lalu kalau udah di 4 rakaat pertama atau 2 rakaat pertama keliru, wis sampean mundur wae wis. Tak genteni yo. Jangan diteruskan karena keliru terus, wis ngeblank. Sama dengan orang tua itu kalau udah ngeblank itu udah mundur aja kalau rakaatnya masih banyak.
Is sampean aku gak konsen kayak aku rumangan soal iki. Wah. Nah, segera takmirnya pesen rawon di depan. Monggo dah rumiyin. Nah, itu. Penyakit mubalik itu banyak pencernaan karena itu kadang belum makan, ngejar waktu. Kalau saya selalu dengan istri, kenapa? Ya itu, kalau lapar istri dulang, pokoknya sok sweet lah. Jadi kalau di rumah nggak pernah, tapi kalau di mobil selalu, hampir selalu, apalagi puasa. Itu mesti istri dulang. Mungkin orang yang ngelihat oh itu kok saya mesra, padahal aslinya yo mohon males aslinya berhubung keadaan aja. Karena kalau dibuat makan dinikmati, kalau kuareken saya itu ngantuan. Pokoknya habis makan jarang setengah jam gitu, nggak iso melek itu nggak bisa meremtok isinya. Jadi kalau ngaji di Lawang sampai rumah itu jam 12. Padahal selesainya kan sama habis isya. Karena setiap setengah jam minggir, setengah jam minggir. Selamat aja kanten istri. Umpama bukan suaminya, yes. Kira ngentutno. Nemen soalnya. Istue. Cirinya orang tua kan gitu. Kalau habis makan mesti tidur. Saran saya jangan. Nanti karena ke diabetes. Jadi kalau ngantuk habis makan itu biasa dan wajar. Caranya gimana? Segera keluar. Keliling kampung, keliling Blimbing, pulang makan lagi. Gak mari-mari. Baik Bapak Ibu, udah masuk waktunya. Kita masih bahasanya masih agak panjang, separuhnya ini. Tapi setidaknya tertangkap toh substansinya bahwa sujud sahwi itu bisa sebelum, bisa sesudah, dan bisa karena kurang, bisa karena lebih, bisa karena kurang rukun, kurang sunnah. Itu boleh sujud sahwi. Mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rizqna rizqan thayyiban nafi'an wasi'an mubarakan fih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.